Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, teman-teman sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat, bahagia, ya. Mudah-mudahan juga kita dan keluarga kita, kerabat, saudara, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, langsung saja teman-teman sekalian, saya Ibadur Rahman akan menjelaskan sedikit mengenai teori belajar connectivism atau connectionism. Teman-teman sekalian, kita harus paham bahwasannya teori belajar akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Ya. Pada awalnya berkembang beberapa teori belajar, misalnya cognitivism, behaviorism, constructivism, dan lain-lainnya. Dan pada saat ini, ya, yang mana berada di era digital, maka berkembang teori baru yang disebut dengan connectivism atau connectionism yang diperkenalkan pertama kali oleh George Siemens. Sebelum ke pengertian atau definisi dari teori connectivism, kita harus mengetahui yang namanya aliran behaviorism. Ya. Jadi, menurut aliran ini, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon tidak dianggap penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Jadi, apa saja yang diberikan oleh guru sebagai stimulus dan apa yang dihasilkan siswa sebagai respon, semua itu harus dapat diamati dan diukur. Jadi teori ini lebih mengutamakan kepada pengukuran, sebab pengukuran itu suatu hal yang penting untuk melihat terjadinya perubahan, ya. Jadi perubahan tingkah laku, ya, perilaku pelajar atau murid tersebut. Nah, sekarang kita jadi paham ya mengenai aliran behaviorism. Kita lanjut ke teori connectionism atau connectivism. Teori ini mengartikan belajar adalah penguatan hubungan antara stimulus dan respon, ya. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar mengajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat diterapkan melalui alat indera yang berbentuk informasi ataupun ya apa yang dapat didengar, dilihat, ya, visual, audio, dan seterusnya. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik atau murid ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, ataupun gerakan juga tindakan. Stimulus dan respon merupakan upaya, ya, secara metodologi untuk mengaktifkan siswa secara utuh dan menyeluruh, baik pikiran, perasaan, dan perilakunya. Maka salah satu indikasi keberhasilan belajar terletak pada kualitas respon yang diberikan oleh siswa terhadap stimulus yang diterima dari gurunya. Jadi teman-teman sekalian, itulah pengertian dari teori belajar connectivism atau connectionism. Lanjut, kemudian ke teori belajar connectionism ini didasarkan pada prinsip-prinsip asosiasionisme, ya, atau penggabungan. Jadi
mengklaim bahwasannya unsur dan gagasan yang saling terkait satu sama lain di antara murid-murid itu melalui pengalaman dan gagasan yang kompleks dapat dijelaskan melalui serangkaian peraturan sederhana. Ya. Jadi connectionism itu seperti penghubungan ya, menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi antara stimulus dan respon. Jadi berhubungan dalam satu kelas itu semuanya, saling berketerkaitan. Jadi saling terkait satu sama lainnya ya. Selanjutnya, teori connectionism atau connectivism ini memiliki beberapa tokoh psikologi yang berkesimpung atau juga mengenalkan teori ini ya, seperti William James, Thorndike, Skinner, Herbert Spencer, dan lain-lainnya. Jadi pada intinya teori connectivism ini kegiatan pembelajaran dimulai dari kegiatan mengetahui sampai dengan kegiatan menciptakan pengetahuan yang dapat diamalkan ya. Jadi actionable knowledge. Juga di sini ada beberapa prinsip utama dalam teori belajar connectivism ini. Yang pertama, pembelajaran merupakan suatu proses penghubungan beberapa sumber informasi. Ya, jadi sumber informasi ini dihubungkan. Yang kedua, mendorong dan memelihara hubungan untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran berkelanjutan atau continual learning. Jadi pembelajaran di dalamnya itu materinya itu saling berkesinambungan ya, jadi lanjut terus gitu, temanya sesuai. Yang ketiga ada keakuratan pengetahuan, itu merupakan tujuan dari kegiatan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajarannya itu adalah keakuratan pengetahuan, karena ini salah satu dari aspek yang dapat diamati dan diukur ya, dari perilaku manusia itu. Dan yang terakhir ada dapat memilih dan mengelola informasi untuk penentuan pengambilan keputusan. Ya, jadi kita kan tadi prinsipnya adalah asosiasionisme ya, jadi penggabungan. Jadi kita mencari banyak sumber informasi dan nantinya kita mengelola informasi tersebut untuk dijadikan hasil keputusan. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan teori belajar connectivism atau connectionism. Yang pertama, kelebihannya itu melatih kemampuan berkomunikasi guru, karena di sini itu guru itu sebagai center atau pusat dari terjadinya proses belajar mengajar ya, karena di sini guru memberikan stimulus, memberikan materi, memberikan sebuah informasi yang nantinya akan diterima oleh murid-muridnya. Yang kedua, melatih kreativitas guru. Otomatis dari yang pertama, karena seperti yang kita tahu ya, metode ceramah itu sudah tidak diminati oleh murid-murid, atau murid-murid itu cepat bosan. Ya, ada yang bilang murid itu bisa bertahan 5 menit untuk mendengar fokus, ada yang bilang 15 menit, tapi jarang yang bilang lebih dari itu. Maka kita itu dituntut untuk kreatif, inovatif sebagai guru ya, bagaimana agar murid itu tidak bosan mendengarkan kita, atau ketika kita bicara mereka itu bisa fokus. Yang ketiga, anak didik bisa menyatukan pikiran atau gagasan dengan penggunaan ICT ya, Information and Communication Technologies.
teknologi. Jadi informasi dan komunikasi berbasis teknologi. Nah, nanti di sini sumber-sumber informasinya kan tadi bisa dari internet. Jadi kita mengasosiasikan, menggabungkan hasil dari yang murid-murid cari itu. Jadi anak didik itu lebih bekerja sama nantinya. Yang keempat, ada kemampuan atau hasil dapat lebih terukur. Ya, karena perilaku ini teori belajar ini memfokuskan kepada materi ya, atau informasi tadi, pengetahuan. Jadi murid-murid akan lebih terarah belajarnya dan juga nantinya akan lebih menguasai materinya atau lebih mengenali materinya. Nah, itu dari kelebihannya. Yang selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, bersifat mekanistis ya. Jadi teman-teman sekalian, maksudnya di sini adalah mekanistis itu murid itu banyak nantinya yang akan hafal bahan pelajaran atau bahan materinya. Akan tetapi murid akan kurang mengerti cara pemakaiannya ya. Jadi karena di sana yang dituntut tadi ya adalah pengetahuan, maka nantinya murid akan banyak yang hafal pelajaran namun kurang mengerti cara pemakaiannya. Ya, mungkin contohnya seperti dalam penggunaan rumus ya. Rumus kita hafal rumusnya, tapi dalam penjabarannya kita kurang bisa menggunakannya. Yang kedua, anak cenderung pasif. Maksudnya di sini karena nantinya anak-anak ini akan menunggu stimulus dari gurunya. Jadi gurunya itu harus melangkah duluan baru mereka akan mengikuti. Kita harus memberikan sesuatu dulu, nantinya mereka akan mengembangkan itu. Kita memberikan sebuah inti atau gagasan, nanti mereka yang akan mengembangkannya. Yang ketiga, teacher centered. Jadi di sini pusatnya itu adalah guru. Guru akan nantinya kan lebih capek ya, lebih banyak mengeluarkan tenaga. Karena di sini guru yang banyak memberikan yang lebih banyak memberikan jadi yang banyak lebih bicara, intinya banyak lebih memberikan stimulus, dan murid-murid nanti yang menyelesaikan sisanya yang akan mengembangkan itu. Jadi kontribusi guru itu lebih banyak dibandingkan muridnya. Yang keempat, ada lebih mengutamakan materi. Ya, di sini jadi teori belajar ini lebih mengutamakan materinya. Karena yang di sini yang dituntut itu adalah aspek yang bisa diukur ya. Yang bisa diukur. Jadi materinya nanti akan menjadi diutamakan. Karena tadi dalam prinsip yang nomor terakhir ya. Jadi penentuan pengambilan keputusan atau hasil dari pembelajaran itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian materi ini. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai prinsip-prinsip teori ini dan juga manfaatnya. Wallahu a'lam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.